persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Setiap hari Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan dari rumah masing-masing, dari mana saja, bahkan yang ada di Menara Doa ini, mari kita lebih lagi bersepakat memuji menyembah Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang berubah, yang tidak berubah di hadirat Tuhan, amin. Dan kita percaya sepanjang kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, maka hidup kita akan berubah. Mari kita sama-sama satukan hati Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami ya Tuhan. Hari demi hari pengenalan kami akan Engkau semakin ditambahkan ya Tuhan. Hari demi hari iman kami semakin bertumbuh di dalam mempercayai segenap jalan-jalan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami menyembah Engkau Allah yang sungguh baik karena kami selalu dikenyangkan dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Di saat hari yang terindah ini kami bawa hati kami memuji menyembah Engkau dan kami tahu ada kekuatan baru, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan di hadirat Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, hadirat-Mu adalah yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari dengan penuh ketekunan, bersatu hati bersama umat Tuhan yang beribadah dari mana saja, dari rumah-rumah, dari menara doa ini. Kami mau mengangkat tinggi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami datang masuk di hadirat-Mu membawa korban syukur kami. Bapak Ibu mari lebih lagi sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Buat hari ini Tuhan menuntun setiap kita. Buat hari ini Tuhan membela setiap perkara kita. Buat hari ini Tuhan membebaskan hidup kita. Buat hari ini Tuhan melakukan pekerjaan besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu, untuk selama-lamanya kasih karuniamu, untuk selama-lamanya penyertaan-Mu Tuhan.
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami hari ini Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru,
Bapak Ibu sembah dan sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia, Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kau tolong kami Tuhan, Kau sertai kami, Kau barui kami seturut kehendak-Mu. Kau bawa kami
dihampiri Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk setiap doa-doa Bapak Ibu yang Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan, mari terus kita bersepakat untuk berdoa. Ya ralabaya syana ralabaya syana ralamu. Penuhi kami sekali lagi dengan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Datanglah dan penuhi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ya rabataka ralalabaya syikana ralalamaralamaralamaralamaya syana ralalamaralamaya ya ramataka ralalabaya syikana ralamu. Kasih-Mu yang seperti sungai mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, memenuhi dan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dan dengan kasih itu kami bisa lebih lagi berseru kepada Tuhan, lebih lagi berharap kepada pertolongan Tuhan, lebih lagi mengenal akan Engkau ya Bapa. Karena kami mau diubahkan ya Bapa, dibarui ya Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kami ya Allah Roh Kudus. Mari terus berdoa Bapak Ibu, minta kepada Tuhan, minta kepadanya maka Ia akan memberikan. Ya Rabaya sebab ini yang kami minta kepadamu, lebih lagi dipenuhi hadirat-Mu ya Tuhan. I'm reaching for your heart, you hold my heart in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power, benar Tuhan Yesus. Where I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku ya Tuhan, urapi setiap kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan hadirat, dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan, yang menguatkan, yang menyegarkan itu. Tuhan, lindungi kami, pelihara kami, kenyangkan kami dengan segala yang baik ya Tuhan. Oh ya laba. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Bersama-Mu selamanya. Tuhan, setiap hari ya Tuhan, satu permintaanku, semua anak-anak-Mu yang datang ya Tuhan, yang mengikuti ibadah Menara Doa online ini, biarlah Tuhan semua yang sakit Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima kesembuhan ini. Terima kesembuhannya. Terima mujizat kesembuhan ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan. Ya Tuhan. Depresi, stres. Tuhan, mengalami gangguan ya Tuhan. Dalam kejiwaannya. Berikan kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan. Berikan ketenangan. Roh Kudus jamah dengan kasih-Mu. Mereka ya Tuhan yang mengalami ya Tuhan depresi ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terluka. Ya Tuhan, yang sedih, yang berduka ya Tuhan. Aku minta berikan kekuatan, berikan penghiburan buat mereka ya Tuhan. Bapakku mengasihi anak-anak-Mu semua. Ya Tuhan, yang hadir ya Tuhan di Menara Doa ini. Turunkanlah ya Tuhan berkat-Mu buat mereka. Berikan kami ya Tuhan hikmat-Mu. Biarlah kami makin dewasa secara spiritual maupun emosional ya Tuhan. Berikan kami kedewasaan untuk bisa kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisa menguasai diri dan jadi tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Nah, kita tahu bahwa setiap kita ya Tuhan, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya masa-masa sulit dalam hidup dia. Nah, masa-masa sulit bisa disebabkan karena keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita alami. Entah itu kena sakit penyakit, ekonomi lah, keluarga lah, saudara dan lain sebagainya. Ya saudara. Tetapi juga ada masa-masa sulit bisa disebabkan juga karena apa saudaraku? Karena kesalahan kita, karena kegagalan kita. Saudaraku, itu juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam masa-masa sulit.
Yang ketiga adalah masa sulit bisa disebabkan karena kita sedang berada atau berurusan dengan orang-orang yang sulit. Nah, sekarang kita akan bahas, saudaraku, bagaimana caranya mengatasi orang-orang sulit ini. Orang-orang sulit adalah orang-orang yang bikin kita ini stres. Ya kan? Stres, mau marah, mau kecewa, jadi pahit. Ini orang-orang sulit. Saudara Kristus, ya kan? Ini yang membuat kita mau jadi stres. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita belajar bagaimana cara mengatasi orang-orang sulit yang menyebabkan kita masuk dalam masa-masa sulit, kita akan lihat ada beberapa jenis daripada orang-orang yang sulit ini, saudara, yang menyebabkan kita stres. Nah, tapi sebelum kita mau bahas, ini ada nasihat daripada firman Tuhan buat setiap kita. Filipi 1 ayat 27 kita akan baca sama-sama. Filipi 1 ayat 27, mari kita akan baca. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini nasihat supaya hidup kita berpadanan dengan apa, saudara? Injil Kristus. Apa sih Injil Kristus? Ini bicara kabar baik. Ini bicara tentang kabar baik tentang apa? Tentang kasih. Maksudnya adalah Paulus di sini bilang hendaklah kita mau hidup di dalam kasih Kristus. Ini yang membuat kita kuat, kita percaya. Apapun, saudara hari-hari sedang menghadapi masa-masa sulit, khususnya karena ada orang-orang yang membuat saudara sulit. Saudara, kita akan lihat ada beberapa jenis orang-orang yang membuat kita stres, orang-orang sulit ini. Saya bagi dalam beberapa 6 minimal, saudara, ya kan, untuk kita bisa renungkan, kita bisa catat, saudara bisa lihat, ini loh orang-orang yang ada sekitar kita. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang suka menuntut. Orang-orang yang suka menuntut. Maksudnya apa? Ini mereka ini adalah orang-orang yang suka seenak-enaknya saja. Ya kan? Memerintah, memberikan perintah, memaksakan kehendak, mengendalikan dan mengintimidasi kita. Ini adalah orang-orang yang suka menuntut. Biasanya mereka ini adalah orang yang suka mendominasi daripada setiap percakapan, suka memaksakan kehendaknya yang tidak realistis, ya kan, dalam pada hidup kita, ya kan, suka nuntut minta waktu-waktu yang, ya kan, yang kadang-kadang di mana kita pun kayaknya nggak realistis, ya saudaraku. Mereka ini adalah orang yang suka mendesak terus. Saya mau sebut sebagai orang yang suka menuntut ini adalah orang yang diktator, seorang diktator yang memerintah kita. Kita nggak bisa lepas dari dia. Ya kan, kita hidup dalam ketakutan dengan dia. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Mungkin saudara ada orang seperti ini di sekitar saudara. Ya kan, itu yang pertama. Ini mereka adalah orang-orang yang membuat kita ini stres. Ya kan, kita jadi marah, kadang kita kecewa, jadi takut, hidup dalam ketakutan. Yang kedua, saudara, ya kan, adalah siapa orang-orang yang membuat kita sulit. Ini adalah mereka-mereka yang kritis. Saudara, kritis. Maksudnya mereka ini adalah kritikus yang terhebat dalam hidup kita. Maksud saya adalah pokoknya apapun yang saudara omong, apapun yang saudara buat, saudaraku, ya, saya ingin beritahu, ya kan, apapun yang saudara lakukan itu tidak ada yang benar di mata dia, nggak ada yang baik di mata dia. Dia akan kritik, dia akan cari-cari kesalahan, ya kan, saudara, cari-cari kelemahan. Nah, ini adalah tipe orang yang membuat saudara menjadi sulit. Ya, ini tipe yang kedua. Saudara pasti akan alami. Setiap kita pasti akan ngalamin. Dalam hidup kita pasti ketemu dengan orang-orang yang kritis. Pokoknya kita kalau di mata dia nggak boleh salah. Saudara, yang ketiga adalah orang-orang yang berisik. Siapa nih orang-orang yang berisik, saudara, maksudnya? Ini orang yang banyak bicara. Kalau bicara tuh lantang keras. Sampai telinga kita tuh memekakan telinga kita, saudaraku. Ya kan? Dia bicara untuk membuat kita menyerah.
mengikuti kehendak dia. Nah, orang ini biasanya suka berdebat. Orang ini biasanya suka bertengkar, saudara. Ini orang-orang yang berisik. Ya pasti stres kita dekat sama orang ini. Yang keempat, saudaraku, ya kan? Siapa orang ini? Coba saudara cek, ini ada orang-orang sekitar saudara yang buat saudara jadi sulit, jadi stres. Yang keempat adalah orang-orang yang merusak. Ya, maksudnya apa orang yang merusak? Ya, ini adalah orang-orang tipe orang yang memiliki kemarahan yang tidak terkendali. Temperamen yang tinggi. Mudah meledak-ledak. Seperti apa? Gunung Merapi. Yang mudah meletus dan mengeluarkan lahar panas. Yang menyebabkan hidup saudara ketakutan. Ketakutan, saudaraku. Ya kan? Saudara hidup dalam ketakutan, tegang terus, terluka terus. Nah ini karena apa? Karena ledakan kemarahannya yang hebat. Nah orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang mudah. Ya kita hidup dengan orang ini adalah kita menjadi marah, bisa menjadi marah, bisa stres, saudaraku. Ini sudah 4 saya buat jenisnya. Saudara pernah ngalamin gak? Saya sudah 4-4-nya saya pernah hidup. Kadang bahkan bertahun-tahun saya hidup dengan orang-orang yang tipe seperti ini. Saya gak bisa keluar. Saya gak bisa lepas dari mereka. Tapi Tuhan izinkan saya di sana. Awalnya ngeri, saudaraku. Aduh, kenapa saya harus ada di tempat ini? Saya harus bersama dengan mereka. Saya harus hidup bersama mereka 24 jam. Saudara bayangin, waduh ngeri, sesuatu kengerian yang luar biasa. Tapi rupanya semua saya percaya bahwa Tuhan itu pasti izinkan. Karena setiap hal, setiap peristiwa, apapun yang kita alami dan hadapi, saudara dengar baik, ya kan? Semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya diizinkan Tuhan. Nah Tuhan mau, ya kan? Kita bisa belajar, kita bisa petik pelajarannya supaya hidup kita menjadi lebih bijaksana. Saudara sendiri, katakan amin. Ya kan hidup kita ada musim, secara musim. Ya kan musim bersama dengan orang sulit, musim menghadapi keadaan yang sulit, musim mungkin kita mengalami kegagalan, kejatuhan, ya saudaraku, ya kan? Dan ini hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita, saudaraku, ya kan? Yang kelima, ya kan kita bisa menghadapi orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Saudara, ini orang gak pernah puas, dia adalah orang yang kita tuh capek sama orang kayak gini biasanya. Ya kan, mereka adalah orang yang suka merengek cengeng, saya bilang. Merengek terus gitu, nuntut gitu kan, sama mengasihani diri sendiri, menarik perhatian, ya kan, dengan cara merengek dengan suara apa ya, kayak suara sengau gitu, kayak lelah. Mereka biasanya orang-orang yang sangat sensitif, saudara, mudah terluka, ya kan, kulitnya sangat tipis, ya kan, kita kayaknya aduh serba salah dengan orang ini. Mau hati-hati jadi tegang dan stres. Saya pernah alami. Atau sudah sedang bersama dengan dia. Saudaraku, yang keenam, ini yang terakhir. Saudaraku, ya kan? Adalah orang-orang yang suka apa? Merendahkan. Suka merendahkan orang. Gampang keluar kata-kata, ya kan? Nah biasanya mereka ini adalah orang yang, ya kan? Mereka ini adalah orang-orang yang mulutnya pinter, cerdas mulutnya. Kalau Alkitab yang dalit ya kan, suka menghina, suka merendahkan orang, suka pakai bahasa yang pedas, mudah caci maki dan keluh kesah. Wah capek kalau dekat diam mereka, ya kan? Mereka ini adalah orang yang suka mematahkan semangat, mematahkan pengharapan, mematahkan. Saudara ngomong apa tentang harapan, saudara pasti dipatahkan, peng, ya kan? Suka ngecilin, suka ngancurin, selalu nunjuk, nggak tahu diri kamu, nggak tahu ya diri kamu siapa ya. Ini orang-orang tipe ini sadar, ngaca, orang suka seperti itu berani. Kalau orang yang dibawa, dia mau lakukan seperti itu. Saudara, mereka ini orang yang jahat dan kasar, yang tidak bisa berlaku sopan. Saudaraku, mereka yang suka merendahkan orang lain. Tujuannya adalah
supaya dia terlihat lebih daripada yang lain. Untuk bisa lebih, dia harus rendahkan orang. Karena dia gak bisa lebih tinggi dengan prestasi dia, dengan apapun yang ada. So dia harus rendahkan orang, saudara, supaya dia nampak lebih tinggi. Saudara, ya kan? Kenapa dia harus merendahkan? Karena ada rasa tidak aman. Saudara, rasa aman, rasa tidak amannya mereka ini sangat besar. Makanya saya melihat, ya kan, kalau saya perhatikan orang-orang atau diri saya secara pribadi ya, semakin saya merasa tidak aman, saudaraku, maka saya cenderung akan semakin kasar dengan orang. Nah sekarang pertanyaannya adalah, saudaraku, bagaimana caranya mengatasi orang-orang yang sulit ini? Nah biasanya itu kan ada 6 saudaraku yang saya bagi, saudara nanti dapat catatannya, ya kan? Yang pertama adalah orang yang suka nuntut aja, ya kan? Bikin orang lelah lah. Ngeritik terus gak ada yang bener gitu kan. Wah pokoknya maunya debat, mau berisik, mau debat, tengkar, apa-apa mau dibantah perbantahan. Itu yang ketiga, saya ulang lagi. Yang keempat, sifatnya maunya marah, meledak. Ya kan, yang saudaraku. Yang kelima adalah gak pernah puas. Maunya ngerengek, ini beda dengan nuntut yang dia. Suka ngerengek terus, ya kan, ngerengek, capek. Yang keenam, suka merendahkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi orang-orang yang sulit ini? Saya ingin memberikan langkah-langkah iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya, bagaimana mengatasi orang-orang sulit yang membuat kita menjadi stres, saudara. Nah, langkah-langkah imannya ada beberapa, saudaraku, tapi saya ingin saudara untuk belajar satu aja langkah iman ini dulu. Ya kan saudara, ini satu ini saya rasa udah bisa mencakup, ya kan, udah bisa ngobatin untuk caranya, saudara. Ini hasil daripada saya merenung aja, saudara. Yang pertama adalah, saudaraku, ini yang paling penting kalau kita ngadepin orang-orang seperti ini. Yaitu apa saudara? Kita harus menolak untuk menjadi apa? Tersinggung dan menjadi marah. Ini latihan. Saudara, ini harus latihan. Saudara, kita harus menolak untuk menjadi apa? Tersinggung dan menjadi marah. Saudara harus berkata sama diri saudara. Saudara harus doa, minta sama Tuhan. Saya menolak untuk menjadi tersinggung. Ya kan? Sebab saya gak mau peduli lah dengan apa yang mereka katakan tentang saya. Apa yang dia lakukan terhadap saya gak mau peduli. Seberapa jahatnya omongan dia, perilaku dia terhadap saya. Saya gak mau peduli dia mau hina saya, mau katain saya, rendahkan saya, jelekin saya di belakang saya. Saya gak mau peduli, saya tidak mau peduli dengan cara dia ngelihat saya. Dengan bahasa tubuh yang gak sopan di mata saya. Saya gak mau peduli. Kenapa saya harus gak perlu pedulikan? Kenapa saudara? Ya supaya saya mau menjaga hati saya dong. Karena Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menolak, itu gak pedulikan, gak usah pikirin. Abaikan saja, ya kan? Itu sebenarnya kita sedang menolak paket pemberian dia. Tapi kalau orang, ya kan? Orang-orang yang bikin sulit yang keenam ini saudara, ya kan? Ya kan? Kita ladenin, ya kan? Dia begitu kita bales, begitu kayak kita main TikTok gitu sama dia. TikTok gitu, dia tik kita tok. Dia tik kita tok. Saudaraku Yesus, ya kan saudara, kita tuh nggak beda sama dia. Kita tuh sama dengan dia. Ini akan melukai diri kita dan juga melukai dia lagi. Biasanya mereka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terluka biasanya. Orang, ya kan saudaraku, kita harus ngerti. Ya kan, mereka ini orang-orang terluka. Mereka ketika mereka lakukan itu, dia ngomong seperti itu, dia berbuat seperti itu kepada kita, menyulitkan kita, buat kita sulit. Dengar baik, saudaraku. Mereka ini sedang mengungkapkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Ngerti saudaraku? Mereka adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita. Oleh sebab itu kita harus menolak untuk menjadi tersinggung dan marah.
apalagi jadi pahit. Katakan amin. Gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya itu. Kalau kita mau tersinggung, ya saudaraku, kalau kita mau tersinggung atau kita mau marah, seharusnya kita harus marah dan tersinggung terhadap apa? Kesewenang-wenangan, ketidakadilan, rasis, merasa suku yang lebih hebat. Saya berkali-kali loh sering menegur orang-orang kalau dalam pertemuan ngumpul rame-rame, ada kelompok orang tertentu yang punya bahasa sendiri. Dia ngomong bahasanya, yang lain banyak yang gak ngerti. Saya sering kali saya tegur, tak boleh ngomong Indonesia. Supaya sopan. Saya sering kali tegur itu, ngomong bahasa Indonesia supaya semuanya ngerti. Kecuali kamu berduaan atau bertigaan yang ngerti dengan bahasa yang sudah memang mau ngomong. Kita boleh marah dengan hal yang seperti itu, tapi kalau menyangkut hal pribadi, orang nyerang secara pribadi, ini kan ke pribadi, itu gak boleh. Alkitab gak ajarin itu. Katakan amin. Kalau mau tersinggung dan marah, kita harus tersinggung dan marah melihat anak-anak yang ditelantarkan oleh orang-orang tua mereka. Ngerti gak saudara? Harus yang sifatnya umum yang gak ada kaitannya dengan kita. Kalau sudah menyangkut pribadi, itu harus kita abaikan. Saudara-saudara, katakan amin. Ya, kalau kita lihat anak-anak ini yang susah untuk sekolah, tidak ada biaya, itu yang harusnya kita marah. Ini gak boleh nih, kita harus selesaikan. Kalau orang ngatain kita, jelekin kita, fitnah kita, ngomong bilang ini. Apalagi saudara sebagai hamba Tuhan, ada beberapa orang-orang sekitar saudara mungkin dia ngomong-ngomong supaya orang-orang yang di sekitar itu, ya kan, tidak mempercayai pemberitaan saudara atau merusak, menginikan karakter. Itu gak ada urusan. Jangan tersinggung dengan orang ini. Jangan marah dengan orang-orang ini. Karena firman Tuhan yang saudaraku mengajar kita. Ada banyak alasan untuk kita tersinggung dan marah. Tetapi jika hal itu menyangkut hubungan pribadi kita dengan orang lain, dengan sesama, kita harus menolak untuk menjadi apa? Tersinggung dan marah. Katakan amin. Ini saya. Ini prinsip. Karena ini firman yang ajarin kita kok. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Kalau sedapat-dapatnya. Kalau hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Katakan amin. Jadi kita harus belajar memiliki apa? Resilient spirit. Resilient spirit. Ini harus ada. Harus kuat. Ngadapin orang-orang ini. Saudara, karena gini. Saudara, ukuran kedewasaan rohani kita. Ukuran kedewasaan emosional kita itu sangat ditentukan oleh cara kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang menganiaya kita. Mereka yang salah paham dengan kita. Amin. Jadi seberapa dewasanya rohani kita maupun emosional kita dewasanya, sebagian besar itu bisa terungkap dari cara kita menangani dan memperlakukan mereka yang telah menganiaya kita dan yang telah salah paham dengan kita. Jadi pertanyaannya begini saudara, saya tulis di sini. Apakah kita mau main TikTok-an dengan mereka? Dengan orang-orang yang sulit. Apa kita mau main TikTok sama mereka? Jika mereka, kalau mereka pukul kita balas pukul. Apa itu? Itu main TikTok gitu. TikTok yang beneran.
Kalau dia nyakitin, sakitin lagi. Kalau kita hina, kalau dia hina, kita hina lagi. Kalau dia marah, kita lebih marah lagi. Dia baik, dia jahat, kita jahatin lagi. Kalau demikian kita tidak lebih baik dari mereka. Sekali lagi saya mau katakan, ukuran kedewasaan rohani kita, ukuran kedewasaan emosional kita sangat ditentukan bagaimana reaksi kita terhadap orang-orang yang mencoba menyakiti kita, merendahkan kita, menghina kita, mengintimidasi kita. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, jangan tersinggung, jangan marah kalau dia sudah nyerang pribadi. Tapi kalau dia, saudara, kita boleh marah dan tersinggung kalau ini sudah menyangkut tentang apa? Kalau saudara sebagai gembala atau saudara pemimpin, kalau ini sudah akan merusak daripada sistem, merusak daripada gereja secara keluar, keadaan semuanya. Ini kita boleh. Saya bisa ngeri sini, katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya gimana Pak? Saya nggak bisa, nggak marah. Bagaimana saya nggak pahit, nggak kecewa, nggak dendam? Luka loh saya Pak, sama mereka ini. Ada tahan. Ya kan, puji Tuhan lah aku bisa lepas dari dia. Tapi aku tidak bisa lupakan, ya ini kan dia. Siapa yang bisa? Ini selalu saya ingat, saudara, Yohanes 15 ayat 4. Ini yang jadi pegangan kita, saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa? Yesus mau ngomong begini, kita tuh gak mungkin dapat berbuah, menghasilkan kebaikan dari diri kita sendiri, dengan kekuatan sendiri kita. Karena pada dasarnya kita semua ini, nature kita ini jahat saudara. Nature kita ini adalah sudah jatuh dalam dosa. Yang ada tuh kejahatan. Kalau kita bisa baik, itu saya percaya itu semata-mata karena Tuhan. Katakan amin. Kita ini udah nature-nya udah dosa, orang berdosa. Yang selalu salah dan mau buat jahat. Makanya Alkitab bilang tidak ada manusia yang baik, tidak ada manusia yang salah. Kalau ada ahli filsafat katakan pada dasarnya manusia itu baik, kata filsafat. Enggak. Alkitab bilang, saudaraku, seperti kayak singa. Saudaraku, bayi atau anak singa sekalipun dia belum makan daging, saudara, dia tuh tetap disebut sebagai binatang buas. Saudaraku, dia tetap binatang buas. Sekalipun dia belum makan daging, sebelum dia belum menerkam binatang manapun, memangsa binatang manapun, dia tetap nature-nya ini binatang buas. Tinggal tunggu waktu aja. Seperti kita, tunggu waktu, tunggu kesempatan. Ini saudaraku, oleh karena itu, saudara, setiap kita tidak bisa berbuah, menghasilkan kebaikan, menolong diri kita sendiri. Ada banyak buku tentang self-help, menolong diri sendiri. Kamu bisa, kamu dapat. Sebatas kemanusiaan kita. Oleh karena Tuhan katakan dalam Yohanes, kamu gak bisa berbuah. Kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Disinilah saudara kita perlu tinggal dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Apa artinya di sini saudaraku? Saudara harus percaya kepada Tuhan. Tanda saudara percaya dan bergantung kepada Tuhan adalah saudara berdoa. Saya berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan Yesus. Agar Tuhan memberikan kita hati yang lembut. Hati yang lembut, kulit yang kasar. Kenapa saya bicara begitu? Kalau kita tidak pernah berdoa, kita akan cenderung menjadi orang yang mudah apa? Mudah terluka, mudah marah, mudah kecewa, mudah pahit, menjadi stres. Karena apa? Kulit kita tipis. Hati kita yang keras. Kita hatinya keras, kulitnya tipis. Makanya mudah terluka, mudah pahit. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan mengubah hati kita jadi lembut, kulit kita jadi keras. Apa arti kulit keras saudaraku? Kita mudah mengabaikan
kita mudah memaklumi, kita mudah memaafkan, kita mudah melupakan kesalahan orang. Berkali-kali pun ini yang harus kita sampai ke target ini. Sebagai penutup saudaraku, satu ayat terakhir kita baca. Amsal 12 ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Sekali lagi 1, 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara mau jadi orang bijak, jangan mau jadi orang bodoh. Orang bodoh ya kan disakiti, dia sakiti lagi. Nyatakan penyakit. Nah sekarang gini, sebagai penutupnya. Ini pengalaman saya ya. Gini, jangan-jangan kita ini adalah orang, termasuk orang yang membuat orang lain stres. Mungkin jangan-jangan kita menjadi orang, ya kan ya saudara, yang membuat orang jadi terluka, jadi kecewa, jadi pahit. Karena kita adalah orang-orang yang suka menuntut. Ketika kita ketemu dengan orang yang jenisnya sama, kita pasti mengalami kesulitan. Kapan kita tidak lagi mengalami kesulitan menghadapi orang-orang yang suka mendominasi pembicaraan, suka maksakan kehendaknya. Saudara, suka mengintimidasi. Yang suka paksa kehendak dengan caranya, cara keras atau cara halus. Gimana kita bisa nggak mempedulikan mereka ketika kita tidak sama lagi dengan dia? Kalau kita masih sama, kita pasti terganggu. Kita pasti stres. Setuju gak saudara? Katakan amin. Yang kedua, kapan kita jadi kelimpungan ngadepin orang-orang, saudara, yang selalu menghakimi kita, selalu ngeritik nggak ada habis-habisnya, nggak ada yang benar. Kapan kita bisa nggak tergoncang dengan mereka ini? Ketika kita sudah naik ke level yang baru. Dengan cara apa? Karena kita tiap hari berdoa, ubah hatiku Tuhan. Semakin lembut, semakin rendah hati, semakin murah hati, semakin baik hati. Tuhan berikan aku kulit yang keras. Ya, kulit yang keras supaya tidak mudah terluka. Hati yang lembut supaya aku bisa lebih lagi memahami, bisa kuat, bisa tenang. Katakan amin. Saudara berkati dengan pesan ini. Bertumbuh tiap hari saudaraku. Supaya orang-orang yang berusaha untuk buat kita gila, justru dia jadi tambah gila karena kita gak gila. Gak bisa dibuat gila sama dia. Setuju saudara? Katakan amin. Apa kata-kata saya terlalu vulgar? Itu mungkin cara untuk kita bisa mengerti saudaraku. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan nyanyian pun. Ubah hatiku yuk. Kita makan perjamuan kudus. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku
setiap kali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.